Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga puasanya hari ini lancar ya. Sebelum kita masuk ke materi, bapak akan membahas tentang renang gaya bebas. Yang punya buku, lihat halaman 133. Di bawah pecahkan ya. Semua organ tubuh yang kita miliki merupakan pemberian Tuhan. Jelas. Jadi semua itu pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaga dan merawat dengan baik anugerah Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu sudah memberi kita organ bukan untuk disakiti tapi untuk dijaga. Cara melihara tubuh adalah dengan menerapkan pola makan yang teratur dan seimbang. Jadi pola makan, jangan makan sembarangan, harus teratur dan seimbang. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Yang teratur ya. Istirahat teratur serta melakukan aktivitas olahraga. Nah, dianjurkan juga untuk istirahat dan berolahraga. Salah satu aktivitas olahraga yang dapat kamu lakukan adalah berenang. Nah, materi kita ini adalah berenang. Tapi tidak semua orang suka berenang. Ya, tapi ini adalah salah satu untuk pembelajaran. Bukan untuk sekedar mengenal. Bukan favorit atau kesenangan. Kenapa? Kalau saat nanti kalian berjalan-jalan atau ke kolam renang ya kalian bisa praktekkan. Tapi ini bukan untuk disuruh video ke kolam, enggak. Nah, kita lanjut ke halaman 134. Sebelumnya, ingatlah selalu untuk mengawali pembelajaranmu dengan berdoa. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa keselamatan. Berdoalah agar kamu dikaruniai kemudian dalam menguasai pembelajaran renang. Jadi kita berdoa diberikan kemudahan dalam berenang. Pahami dan latihlah gerakan dasar renang gaya bebas dengan baik. Jadi pahami dulu dan dilakukan dengan baik. Saya yakin di sini ada yang bisa renang dan Bapak juga yakin ada juga yang nggak bisa renang. Tapi di sini Bapak tidak mengharuskan kalian bisa renang atau nggak bisa renang, asalkan di sini kita hanya mengenal atau mengetahui saja. Saat mempelajari renang gaya bebas, kamu bisa melakukan sendiri maupun dengan teman. Jadi kalau sudah besar bisa aja sendiri atau teman. Jadi biasanya kalau kita ke kolam renang itu jangan sendiri, saja teman atau orang tua atau keluarga. Ingatlah, saat di dalam kolam, kamu harus selalu menjaga kebersihan. Tuh, kenapa? Biar kebersihan, ya harus dijaga kebersihan kalau kita makan. Jadi jangan sampai sampah-sampah, sisa-sisa sampah masuk ke kolam. Keselamatan diri. Teman-teman sudah bisa langsung mau coba yang paling dalam. Jangan, kita hanya belajar dan walaupun bisa tetap hati-hati. Dan keselamatan temannya langsung didorong ke kolam renang itu yang dalam ya, temannya tidak tahu renang ternyata didorong itu bukan jadi harus dijaga keselamatan teman. Sekarang mari kita pelajari renang gaya bebas. Kita akan pelajari hanya pembelajaran aja. Pengertian renang gaya bebas. Di sini ada pengertian. Renang merupakan salah satu olahraga air yang menyenangkan. Selain itu, yang menyenangkan bagi yang bisa, tapi yang nggak bisa menyusahkan. Tubuhmu akan sehat dan bugar dengan berenang. Tapi jangan selalu renang tiap hari, itu juga tidak menyehatkan. Ada 4 gaya renang yang bisa kamu pelajari, yaitu renang gaya dada, renang gaya bebas, renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu.
Jadi dalam renang itu ada 4 gaya. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai renang gaya bebas. Ini yang gaya yang paling enak, namanya juga gaya bebas. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi tubuh telungkup dan kepala berada di permukaan air. Kedua tangan digerakkan seperti mengayu, dan kedua kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Saat mengambil napas, renang memolehkan kepalanya ke samping bersamaan dengan koordinasi gerakan lengan dan tungkai. Tungkai itu dari paha sampai kaki, itu namanya tungkai. Jadi gitu dia namanya gerakan tungkai. Cara melakukan renang gaya bebas cukup mudah, asalkan kamu belajar sesuai tahapan yang dianjurkan oleh gurumu. Kamu pasti bisa melakukan renang gaya bebas. Ayo belajar renang gaya bebas. Renang gaya bebas dapat kamu kuasai dengan memperhatikan tahapan-tahapan saat melakukan latihan geraknya. Tahapan latihan renang gaya bebas adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 6 tahapan untuk renang gaya bebas. 1. Awali dengan melakukan gerakan pemanasan. Kenapa selalu diawali dengan pemanasan? Untuk merenggangkan otot-otot yang tegang. Kalau nanti ototnya kaku, tegang, nanti tidak bisa bergerak karena dia otot kram. Kedua, kemudian latihlah gerakan meluncur. Belajar meluncur, melompat. Latihlah gerakan kaki tungkai, kaki atau tungkai. Latihan gerakan lengan. Lengan tahu kan? Ini lengan. Latihan cara melakukan pernapasan. Ngambil dari hidung atau dari mulut. Latihan koordinasi gerak dasar renang gaya bebas. Di koordinasi itu dikombinasikan. Sebelum melakukan aktivitas berenang, pemanasan adalah hal yang wajib dilakukan. Tuh, dengarkan, wajib. Lakukanlah gerakan perenggangan terhadap sendi otot dan organ tubuh lainnya. Terutama sendi otot yang lainnya juga kan perlu nih. Setelah pemanasan, kamu tidak diperbolehkan langsung berenang. Kenapa? Karena harus duduk dulu. Nah, tuh duduklah di tempat kolam terlebih dahulu. Lalu gerakanlah kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Di kepek-kepekan itu lihat di gambarnya di halaman 135. Barulah turun ke dalam air secara perlahan hingga seluruh tubuh basah. Dengan demikian tubuh akan menyesuaikan keadaan di kolam renang. Jadi ada penyesuaian. Kenapa sih tidak langsung di penyesuaian dulu? Karena takutnya badannya nggak fit. Kalau di kondisinya sudah fit, maksudnya tidak perlu, kita harus penyesuaian tubuh. Kalau keadaan airnya panas kah, dingin kah, jadi harus penyesuaian dulu ya. Itu adalah tata cara atau ringkasan latihan renang gaya bebas. Di sini Bapak tidak akan memberikan tugas, tapi hanya penjelasan aja. Jadi suatu saat nanti kalau kalian jalan-jalan atau rekreasi, bertemu kolam renang, ya kalian harus praktekkan yang kalian pelajari. Jadi untuk perkenalan aja. Jadi silakan disimak. Jadi dilihat, diperhatikan, diingat bahwa dulu pernah belajar teori renang, bukan praktek tapi teori dasar-dasarnya. Jadi itu saja dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.